Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Genistek. Pada kali ini teman-teman akan ditemani oleh saya, Marisa, dan rekan saya, Yafi Fariza Hasan, pada segmentasi Entrepreneur and Business. Sebelum dilanjut nonton, teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa untuk share channel ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena bakal ada konten-konten menarik. Pada sesi kali ini kita akan menghadirkan wirausahawan yang terkait dengan jasa. Narasumber kali ini akan membahas pengalaman usahanya di bidang servis kamera. Oke teman-teman, tanpa berlama lagi, mari kita undang narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Dali Frihadi. Selamat datang Bapak Dali. Alhamdulillah, selamat datang juga. Terima kasih kepada semuanya telah mengundang saya di sini. Oke Bapak, sebelumnya Bapak boleh perkenalan dulu atau menyapa teman-teman yang lagi nonton. Baik, kesini kabarnya. Siap sih. Untuk teman-teman di podcast ini, selamat siang. Saya terperkenalkan, nama saya Dali Frihadi. Saya kali ini ingin berbagi pengalaman lah ya. Saat ini saya membuka servis kamera. Anda bisa melihatnya di website atau di Google ya. Servis kamera Bandung Timur itu kebetulan salah satu wirausaha saya di dunia jasa, di dunia servis kamera khususnya gitu kan. Nah silahkan kalau ada yang mau tanya-tanya di WA atau di DM, mangga. Mungkin segitu dulu ya perkenalannya. Gitu. Juga nanti kontaknya kita sertain di deskripsi ya. Yeah. Oke, pertanyaan pertama Pak, apa ide awal Bapak bisa membuka usaha servis kamera? Baik. Terima kasih kepada Ibu host. Saya akan mulai ya. Pertama, kebetulan basic saya itu kan sekian tahun di dunia teknis ya, di dunia servis menyervis. Mulai dari pernah dulu saya menyervis laptop, kemudian menyervis kamera, menyervis handphone, karena saya pikir orang dimanapun banyak itu tukang servis handphone, maka saya beralih ke yang lain. Terus banyak di tempat lain yang buka servis ke laptop, maka saya coba waktu itu servis laptop. Tapi untuk kamera mungkin saya cek hanya beberapa, ya tidak banyak lah ya yang bisa servis kamera. Maka di situ ide saya, kenapa saya nggak beralih ke dunia servis kamera gitu kan, karena di situ mungkin pemainnya masih sedikit lah ya, belum banyak yang bisa servis kamera. Itu salah satu ide saya. Mungkin disitulah peluang besar saya di situ bisa mengambil servis untuk yang memang masih jarang yang mengerjakan. Seperti itulah kira-kira. Oke, sebelumnya Pak, sebelum membuka jasa servis itu Bapak ada bekerja juga di bagian kamera atau? Ya, kebetulan sedikit cerita ya. Saya mungkin memang beberapa pengalaman sebelumnya pernah bekerja sebagai teknisi gitu kan, terutama di bidang elektronik seperti halnya teknisi laptop gitu kan. Saya pernah sebelumnya mungkin di Dell gitu kan, di Asus gitu kan, termasuk di Sony gitu kan, dan kebetulan juga pernah bekerja di Datastrip ya, sebagai teknisi kamera Canon waktu itu di Lengkong Besar 3A. Sekarang Datastrip tempat servisnya di Pascal Hyperscale, walaupun di Lengkong Besar 3 masih ada ya, tetap sebagai penjualan kalau yang di sana. Kalau untuk servis sekarang di Pascal gitu kan, Pascal Hyperscale. Di situ saya punya pengalaman untuk memperbaiki kamera gitu kan. Setelah mungkin waktu itu kontrak saya habis, saya mencoba untuk membuka sendiri gitu kan, tempat servis lah ya. Waktu itu kita dan teman-teman buka servis di BC waktu itu ya, di lantai 1 blok H5, blok E15 waktu itu. 2016 saya di sana sampai 2020. Karena pandemi 2020 bangkrut lah waktu itu ya, karena kan pandemi hampir semua wirausaha itu kan kena dampaknya betul kan. Akhirnya ya itu saya mencoba untuk teruslah di
di bidang yang sama ya, karena kan sudah tanggung dalam tanda kutip ya, orang sudah mengenal saya sebagai servis kamera gitu kan. Nah dari 2020 sampai sekarang saya buka di rumah gitu kan. Itu seperti itu, Bu. Oke, Pak. Awal mula perjalanannya membuka usaha itu seperti apa? Nah, suka dukanya banyak. Gitu kan. Pertama saya memilih kamera karena waktu itu di BEC itu banyak toko kamera, tapi mungkin yang servis saat itu baru bisa dibilang belum ada ya yang bisa servis kamera. Nah, saya mencoba di situ untuk buka servis kamera waktu itu kan. Walaupun di awal-awal memang berat kan, apalagi BEC. Kontraknya juga, kontrak tempat juga mahal gitu kan, belum bayar karyawan dan sebagainya kan, servis jasa dan sebagainya. Jadi kita punya tantangan di situ, bagaimana kita bisa bertahan aja dulu ya, belum untung juga nggak apa-apa, minimal bertahan dulu dan tidak mempunyai hutang misalkan ya. Itu juga udah berat gitu saat itu kan. Nah di situ justru saya sendiri ingin ya berdasarkan pengalaman sebelumnya ingin berentrepreneur ya, ingin mempunyai usaha sendiri, ingin mandiri, ingin mempunyai karyawan, ingin mempunyai satu hal yang kita tidak usah tergantung kepada orang lain gitu kan, istilahnya entrepreneur tadi kan gitu. Nah di situ alhamdulillah tahun pertama, bulan pertama itu belum ada yang masuk bisa dibilang gitu kan, mungkin ada yang nanya tapi belum jadi gitu kan. Nah di bulan-bulan berikutnya mulai bisa bertahan lah ya, ada 1-2 masuk, kita coba, kita buktikan bahwa kita bisa gitu kan, konsumen itu bisa mengerjakan hal-hal atau permasalahan yang ada di kamera. Nah setelah itu kan mulai ada tumbuh kepercayaan tuh kan. Nah lama-lama toko-toko yang datang ke kita, kebetulan tuh di BEC kebetulan banyak kan toko kamera. Nah mulai datang ke kita untuk servis dan ya alhamdulillah beberapa ada yang selesai, ada yang tidak. Namanya juga servis, artinya kan tidak akan mungkin 100% berhasil. Misalkan yang masuk ada 10, yang mungkin 1 tidak berhasil, 9 berhasil, kan seperti itu. Begitu kira-kira. Oke. Kalau yang di rumah kan sejak tadi tahun 2020. Yeah. Kalau yang benar awalnya itu waktu di BEC itu tahun di BEC itu saya mulai 2016 waktu itu ya dengan teman-teman. Dan alhamdulillah bisa bertahan 4 tahun itu juga. Kalau nggak ada pandemi mungkin saya masih bisa lah di situ ya untuk meneruskan gitu kan. Tapi karena pandemi ya sudah, akhirnya saya membuka di rumah karena mungkin ya tadi ya kosnya besar dan sebagainya lah, pertimbangan lain sebagainya. Nah itu seperti itu. Oke. Apa sih Pak tanggung jawab Bapak sebagai pemilik usaha? Nah, tanggung jawab saya tentu saja yang paling pertama adalah menjaga kepercayaan kepada pelanggan. Jadi jangan sampai apa yang kita perbaiki, apa yang kita servis itu diusahakan yang sampai balik lagi. Misalkan diservis baru seminggu balik rusak lagi. Nah, itu akan mengurangi kepercayaan pelanggan kan di situ. Dan yang kedua, tanggung jawab saya di situ juga menjaga bahwa minimal atau mengedukasi juga bahwa pelanggan itu yang menggunakan kamera itu supaya benar menggunakannya, jangan sampai salah. Nah kalau salah kan nanti balik lagi, cepat balik lagi kan gitu kan. Banyak contoh misalkan kita kameranya tidak akan disimpan lama, akan disimpan lama, berarti kan kita harus simpannya di tempat yang kering ya, tidak lembab. Satu, kedua minimal baterai dikeluarkan, karena baterai di dalam itu cenderung sangat besar kemungkinan untuk konslet ya. Karena bagaimanapun baterai ada arusnya kan, walaupun off tetap si grounded itu nyebar ke seluruh komponen gitu kan. Nah kalau itu coba diedukasi ke pelanggan begitu Bu. Jadi itu salah satu triknya. Siap. Oke, apa sih goals Bapak terhadap usaha Bapak yang sedang dijalani sekarang? Nah, menurut saya kesempatan untuk membuka servis kamera itu mungkin sangat besar ya, karena saat ini kan hampir semua orang sudah terbiasa dengan
kamera kan dan selfie, bahkan anak-anak SMP, SMA itu sudah ada pelajaran fotografi yang saya tahu tuh kan untuk mendokumentasikan sesuatu kan. Itu kan sehingga banyak konsumen sekarang memiliki kamera lah, gitu kan. Sedangkan yang service, yang menyervis, yang maintenance, yang memperbaiki itu masih sangat jarang, masih sedikit lah ya yang saya tahu tuh. Makanya disinilah kesempatan saya mungkin yang kebetulan ada basic lah di tempat servis dulunya, tempat resmi gitu kan. Ini untuk bisa dijadikan satu usaha yang cukup lah buat saya gitu kan dan keluarga gitu. Itu mungkin. Oke. Kalau kesulitan ketika servis kamera itu paling sulit itu apa? Ya, ada beberapa kesulitan yang saya temui ketika menservis atau memperbaiki kamera. Pertama, spare part yang tidak ada. Kadang-kadang kita tahu kerusakannya itu apa dalam satu kamera itu kan, tapi spare partnya tidak ada, discontinue misalkan ya, karena kameranya sudah lama. Gitu. Jadi kita tidak bisa menemukan spare part itu kan. Makanya salah satu jalannya pertama ya harus kanibal dengan yang seri lama juga gitu kan. Yang satu model gitu. Yang satu model, yang satu jenis, yang satu tipe harus dikanibalkan. Dan kedua itu belum tentu ada spare partnya kan gitu. Itu salah satu kesulitan. Kesulitan yang kedua adalah waktu. Kadang-kadang kita beli spare part dari luar negeri juga, ya. Lama datangnya itu, sedangkan konsumen pengen cepat. Nah itu juga salah satu kesulitannya. Bagaimana kita mengkomunikasikan ke konsumen bahwa saat ini spare part ada dalam perjalanan misalkan ya. Kita belum selesai, belum memperbaiki atau belum memasangnya karena memang belum sampai ke tempat gitu kan. Itu salah satu kesulitan. Nah, yang ketiga kesulitan yang berikutnya adalah sebenarnya kita tidak bisa memastikan apakah kamera yang kita perbaiki itu bisa bertahan lama atau tidak sebenarnya. Cuman kita kasih garansi. Misalkan setelah kita perbaiki, kasih ke konsumen garansi 1 minggu minimal, maksimal 1 bulan. Kalau ada apa-apa, maka masih ada garansi, silakan kembali gitu kan. Nah itu juga salah satu yang harus kita waspadai lah ya. Itu untuk menjaga kepercayaan, trust kepada konsumen gitu kan. Nah seperti itu. Selain servis kamera itu tadi Pak, layanan apa saja yang Bapak berikan kepada konsumen gitu? Nah ada beberapa hal yang saya lakukan ke konsumen, misalkan tadi edukasi bagaimana menggunakan kamera, ataupun ada beberapa konsumen yang Pak tolong dong ajarin saya motret. Nah saya kasih walaupun tidak lengkap ya, minimal basic memotret itu baik seperti apa kan. Seperti saya pernah jelaskan tiga hal ya yang perlu diperhatikan dalam memotretnya, kayak aperture dalam lensa, ISO dalam sensor, dan satu lagi shutter speed gitu kan. Nah itu kan itu yang saya perhatikan. Nah itu saya terangkan dulu sedikit biar nggak terlalu ngeblank lah. Itu karena itu terus saya kasih waktu untuk mencoba lah beberapa menit. Jadi ada edukasi intinya ke konsumen bahwa memotret yang minimal walaupun belum jago lah, tapi kita tahu basicnya kan, gitu kan. Nah seperti itu. Nah terus poin yang kedua, kita kadang-kadang saya juga ngasih edukasi bagaimana membersihkan lensa misalkan ya. Tentu saja bagian luar, kalau bagian dalam kan harus dibuka. Seperti apa, bagaimana lapnya misalkan, bagaimana cairannya seperti apa. Biasa kita pakai metanol atau alkohol lah istilahnya. Nah itu ada tisunya khusus seperti apa. Yang itu di bagian lensa. Yang kedua di bagian bodi, saya suka memberikan edukasi minimal yang punya kamera itu bisa membersihkan sensornya sendiri, seperti menu misalkan ya. Terus kemudian dibuka mirrornya dengan lewat aplikasi menu tadi, nanti kita cleaning. Seperti apa cleaningnya? Nah seperti ini caranya. Nah hal yang seperti itu yang sederhana yang bisa kita bagikan ilmu itu, nah itu yang saya berikan gitu kan, minimal seperti itu. Terus pernah nggak sih Bapak dapat konsumen terus konsumennya tuh yang apa ya, yang bikin kesel Bapak gitu? Pasti ada aja ya. Setiap bidang wirausaha itu pasti kita bertemu dengan konsumen dan pasti ada miskomunikasi. Misalkan gini,
konsumen datang pada saat saya tidak ada misalnya, artinya diterima oleh karyawan lain misalkan ya. Misalkan karyawan itu lupa, tidak mencatat, misalkan baterainya ada, memorinya ada, misalkan tidak lupa, misalkan lupa mencatat. Setelah itu nanti setelah selesai loh kok nggak ada memorinya. Tapi kalau ada catatan dengan lengkap gitu kan, nah kita bisa mengetahui bahwa yang masuk itu ada memori atau tidak gitu kan. Nah kedua, pernah saya juga mendapat hal-hal yang di luar dugaan. Misalkan begini, Pak tolong ini pasang LCD, saya bawa LCD-nya. Pas ketika dipasang ternyata bukan tipe itu LCD-nya, artinya konsumen salah beli. Nah hal seperti itu kan kebanyakan miskomunikasi. Ada yang konsumen, karena konsumen sudah pada tahu ya, Pak pasangnya aja berapa, dia sudah tahu spare partnya apa gitu kan. Nah itu kan harus dikomunikasikan, loh kok mahal, padahal cuma pasang fleksibel misalkan ya. Nah itu dia harus paham bahwa ini keahlian, skill itu tidak, kadang-kadang memang mahal gitu kan. Itu mungkin kalau dia pasang sendiri juga belum tentu bisa gitu kan. Nah itu harus dipahami gitu kan, bahwa jasa ini, dunia jasa ini atau bergerak di bidang jasa ini terkadang bukan sekedar spare partnya, tapi skillnya juga yang kita hargai gitu kan. Paling seperti itu. Terus terkait pemasaran nih, gimana Bapak iklanin jasa Bapak? Apa lewat bisik-bisik tetangga gitu, kayak ada orang nih yang pernah nyervis di tempat Bapak terus ngasih tahu ke orang lain lagi gitu. Nah, ini yang Bapak andelin itu pemasaran yang kayak gimana buat jasa Bapak? Betul. Di tahun-tahun pertama, di awal-awal pertama saya membuka jasa servis kamera ini, pertama saya mengiklankan lewat Google Market ya. Saya membuat di situ servis kamera Bandung Timur ya, dengan mudah, biar keyword itu tuh memudahkan orang untuk mencari kan, searching di search engine Google itu terindeks kan. Gitu. Ya terindeks ya, kalau bisa di paling atas gitu kan. Awalnya itu saya lakukan. Berikutnya di Facebook saya juga iklankan di Facebook dan beberapa teman-teman, dan dari dua hal itu juga sudah cukup sebetulnya, karena jasa ini beda dengan barang. Kalau barang kita menjual barang sebanyak-banyak kita bisa, tapi kalau jasa tidak bisa. Contoh, sehari ada yang masuk servis 10, sebulan 300, saya tidak akan mengerjakan itu. Susah juga handle-nya. Nah itu di handle juga susah. Jadi jasa itu memang terbatas, ada limited pengerjaannya, bagaimana waktu saya dan kemampuan saya tentu saja kan. Jadi sangat terbatas, beda dengan barang. Kalau barang ya sebanyak-banyak kita bisa jual gitu kan. Nah di situ kendalanya juga, sebetulnya ada kendala juga gitu kan. Jadi bagaimana kita saya saat ini tidak mengiklankan lagi karena sudah dalam tanda kutip sudah penuh. Tiap hari sudah ada yang banyak masuk gitu kan. Dan biasanya tadi betul kata Kang, ya, setiap ada orang yang selesai dari mulut ke mulut kan, oh servis di Bapak ini bagus misalkan ya, servis di Bapak ini murah misalkan. Dari mulut ke mulut, apalagi biasanya yang datang itu kan fotografer, yang pasti dia di belakang itu punya komunitas. Komunitas fotografer, komunitas foto bola, komunitas foto sepeda, komunitas sunmori. Itu kan banyak tuh di belakang itu. Jadi sampai saat ini sebetulnya saya belum bisa mengembangkan usaha seperti apa. Justru malah membatasi. Tadi kan karena keterbatasan tenaga dan waktu saya gitu kan. Jadi ada plus minusnya juga sebenarnya di dunia jasa ini kan. Kecuali ada mungkin ide sepertinya saya menelurkan, meregenerasi teknisi yang lain gitu kan. Tapi kan tidak semua orang bisa jadi teknisi kan. Kadang saya pernah mencoba, ada 1 orang 2 orang yang semangat dengan yang masih muda untuk menjadi teknisi, untuk saya ajari untuk membongkar kamera, memperbaiki kamera, membersihkan kamera. Tapi sehari 2 hari bosan. Kenapa? Wah ribet katanya Pak. Dia terlalu banyak dan itu semuanya kan mikro, maksud mikro kecil kan, baut-baut kecil gitu kan, sampai berlapis-lapis, banyak partnya gitu kan. Jadi tidak semua orang juga bisa bertahan di teknisi kamera itu kan, begitu kan.
Terus ada lagi nih pertanyaan, motivasi Bapak tuh apa sih yang bikin Bapak bertahan untuk menggeluti jasa servis kamera ini? Nah, ya betul. Pertama mungkin ya saya sudah tanggung di dunia teknisi dari dulu, dari awal, dari selesai kuliah, bahkan sampai pasca pun saya tanggung jadi teknisi, sempat jadi mengajar, jadi dosen tapi tidak betah, bukan skill saya, gitu kan, sehingga saya balik lagi ke dunia teknisi. Artinya memang basic saya itu senang ngoprek gitu kan, senang membetulkan sesuatu, membongkar sesuatu, merakit sesuatu, menjadikan sesuatu itu yang tadinya bermasalah menjadi normal. Nah, itu ada kebiasaan itu dan kesenangan di situ mungkin ya. Jadi itu salah satu basic kenapa sampai saat ini saya masih menggeluti dunia jasa servis menyervis kamera ini, begitu kan. Oke Pak, sebelumnya kan Bapak buka ini juga layanan kayak ngasih edukasi ke pelanggan. Betul. Nah, boleh nggak Pak kasih tips agar kamera tetap awet nih? Nah, oke. Sebenarnya gini, sederhananya banyak pertanyaan, gimana sih Pak supaya kamera itu awet? Gampang, jangan dipakai. Tapi kan nggak mungkin kan. Justru kamera itu akan dipakai gitu kan. Pertama minimal tadi situasi kondisi kamera itu sendiri. Jangan sampai kita menyimpan kamera itu di tempat yang lembab, ya, apalagi basah. Tentu saja itu kan elektronik yang mudah sekali rusak kalau kena air gitu kan. Di tempat yang kering. Diusahakan kalau punya dana lebih kita beli dry box kan. Kalau di dry box kan ada suhunya, ada apa gitu kan. Idealnya. Kalau nggak ada ya udah ke dapur cari Tupperware, masukin Tupperware ya. Kasih aja bumbu, bukan bumbu garam. Silika gel gitu kan. Ada yang kotak-kotak kecil kan murah kan, sekitar 10 ribuan lah. Nah itu, jadi itu untuk menjaga kelembaban, supaya menjaga agar tidak lembab, selalu kering. Itu. Yang kedua, penggunaan misalkan tadi baterai, kalau yang mau disimpan lama baterai jangan disimpan di bodi, lebih baik dicabut dulu gitu kan. Karena takutnya terjadi konsleting kan, bagaimanapun juga itu ada arusnya. Nah ketiga, penggunaan, contoh DSLR, kita menggunakan DSLR dengan misalkan lensa 855 ya. Kita posisinya di auto. Kalau auto berarti kan kondisi auto fokusnya itu berdasarkan otomatis. Ketika kita jepret dia akan maju mundur otomatis mencari fokus. Tapi kita setting auto, tapi kita juga bermain di manual. Akhirnya kan bertabrakan tuh kan antara autonya dengan manual yang kita gunakan. Nah, itu kan salah satu penggunaan yang salah. Itu bisa menyebabkan kerusakan pada autofokus pada lensa gitu. Jadi kalau autofokus ya sudah, biar lensa lah yang bekerja sendiri gitu. Nggak usah kita manualkan pakai tangan gitu kan untuk memfokuskan, nggak usah. Nah itu termasuk banyaklah hal-hal yang salah penggunaan ketika kita menggunakan kamera. Ya, udah kalau salah penggunaan mungkin gambarnya juga hancur gitu kan. Gitu kan, seperti itu, kayak memori. Nah, ini salah satu catatan penting bagi semua rekan-rekan yang punya kamera, jangan sampai kamera menggunakan memori yang ada adapternya. Itu nggak boleh Pak? Itu saya sarankan jangan. Bukan nggak boleh, bisa, cuman dari pengalaman servis saya di rumah banyak yang slot memorinya rusak. Contoh Sony A6000 itu A63, 6300, A6400 paling banyak rusak di slot memori. Entah pinnya rusak, bengkok, patah, itu gara-gara ternyata adapter itu, pakai adapter itu, gitu kan. Sehingga menggantinya lebih mahal daripada kita beli kameranya. Bukan adapternya, adapter cuma 5.000 kan, mending yang biasa aja yang satu paket gitu kan, yang nggak pakai adapter, SD card yang normal lah istilahnya kan. Itu, jadi itu salah satu tips biar penggunaannya nggak salah, penyimpanan juga nggak salah. Artinya nanti ke kameranya pun bisa awet, bisa bertahun-tahun kan. Bahkan saya sendiri ada tuh kamera yang lebih dari 20 tahun masih bisa dipakai gitu.
contoh Canon lah itu kan. Terima kasih Bapak sudah mau mampir, terus bincang-bincang, terus sharing-sharing juga pengalaman ilmu Bapak mengenai servis kamera. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton acara ini. Terus tadi kan udah dengar dari Pak Dali tadi. Jadi kesimpulannya tuh siapapun bisa beli kamera, mau kamera apapun, kamera semahal apapun, secanggih apapun, tapi belum tentu bisa ngerawat kameranya gitu. Jadi saya cukupkan Pak, kami cukupkan maksudnya. Terima kasih sudah mampir juga ke sini. Jika teman-teman mempunyai saran atau ingin bertanya, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.